Assalamualaikum, welcome back to my channel. Balik lagi di channelnya Dapur Ega. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan terus segala kegiatan dan urusannya. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa teman-teman bantu subscribe dulu. Aktifin juga notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Hari ini aku mau bikin risol mayo. Jadi ini untuk jualan juga. Di sini aku udah siapin 250 gram tepung terigu, 1 sendok teh garam, dan 15 gram tepung tapioka. Ini diaduk aja sampai rata. Kemudian aku akan menambahkan sekitar 550 sampai dengan 600 ml air. Nah, ini untuk airnya dituang bertahap aja. Biasanya aku masukinnya itu 550 ml dulu gitu ya. Kemudian aku juga tambahkan 1 butir telur. Kemudian diaduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Usahain sih sampai teksturnya halus gitu ya. Kalau misalnya udah kira-kira tercampur rata, ini akan aku saring untuk memastikan nggak ada tepung yang bergerindil. Untuk air yang digunakan tadi aku pakainya ini 550 ml dulu. Aku biasa kalau bikin risol itu beli tepungnya itu yang repack gitu kan, mereknya sama tapi tiap kali beli kadang-kadang itu juga suka beda aja gitu untuk kebutuhan air yang digunakan gitu. Kadang-kadang aku pakai 550, kadang-kadang aku pakai 600 ml, jadi nanti disesuaikan aja. Kalau terlalu encer nanti kulitnya ini bakal lebih mudah sobek gitu. Selanjutnya aku akan menambahkan 1 sendok makan minyak goreng. Kalau misalnya mau pakai margarin yang dicairkan juga boleh. Terus ini kembali diaduk sampai semua bahannya ini tercampur rata. Sebelumnya maaf, ini suara aku agak bindeng karena aku lagi flu. Nah, ini kalau misalnya udah tercampur rata, ini aku akan diamkan dulu sekitar 30 menit, ditutup aja pakai serbet. Selanjutnya sambil nunggu, ini aku mau siapin untuk isiannya. Di sini aku pakai 300 gram mayones. Terus aku tambahin sama 1 saset kental manis. Untuk mayonesnya biasanya tuh suka ada yang sweet mayones, itu juga bisa dipakai. Menurut aku malah lebih enak gitu ya. Jadi manisnya lebih berasa gitu. Kalau untuk kental manisnya ini kalau misalnya teman-teman gak suka, boleh di skip. Selanjutnya di sini aku pakai sekitar 6 sampai dengan 7 buah sosis. Terus di sini aku pakai 3 butir telur. Untuk telurnya itu nanti aku potong kurang lebih jadi 8 bagian. Kalau telurnya kecil-kecil biasanya satu itu aku potong jadi 8. Untuk sosisnya ini 1 buah ini aku potong jadi 4. Tapi kalau telurnya besar biasanya itu satu telur itu bisa jadi 9 sampai dengan 10 potong gitu ya. Nah, ini sosisnya mau aku tumis dulu sebentar, aku kasih sedikit margarin. Tapi kalau misalnya teman-teman mau langsung juga nggak apa-apa, karena itu sosis kan biasanya udah direbus gitu ya. Cuma ini aku biar lebih harum aja, aku tumis sebentar. Nah, kurang lebih sampai kayak gini, kemudian ini bisa diangkat dan didinginkan. Nah, ini adonannya tadi udah aku diemin. Kemudian ini diaduk lagi ya, biasanya dia nanti airnya naik gitu kan, diaduk sampai rata. Di sini aku menggunakan teflon, ukurannya ini 20 cm. Kalau teman-teman ada yang ukuran 22 juga boleh. Ini pakai api sedang cenderung kecil. Untuk proses cetaknya, jadi aku masukin 1 sendok sayur adonan, kemudian udah tinggal ditunggu sampai agak kering. Terus pinggir-pinggirnya itu dia biasanya keangkat dan diangkat. Nah, nanti sambil ngisi kulit yang udah jadi, ini sambil nunggu kulit yang di pannya matang gitu. Terus aku masukin aja sosis, telur, sama ini juga aku tambahin keju ya. Ini aku pakainya keju cheddar yang diparut, tapi kalau mau di slice juga boleh. Kemudian masukin mayones secukupnya. Untuk mayonesnya secukupnya aja. Biasanya kalau misalnya terlalu banyak, takutnya dia juga ini biasanya suka bocor gitu, kayak pecah gitu.
kalau terlalu penuh. Nah itu aku sambil bikin kulit yang baru, sambil nunggu kulitnya kering, ini aku ngisi. Kalau untuk urutannya itu terserah ya, mau telurnya dulu atau sosisnya dulu atau mayonesnya dulu, pokoknya senyamannya teman-teman aja gimana caranya yang lebih mudah gitu. Nah tinggal digulung deh kayak gini. Sekali lagi ya, ini kulitnya. Itu kan kulitnya juga agak didiamin dulu tuh, tapi hati-hati, ini memang biasanya sih agak sedikit panas gitu ya. Aku masukin sosisnya, terus keju, terus telur, kemudian ditambahin kurang lebih 1 sendok mayones, digulung bagian bawahnya, terus kanan kirinya ini dilipat dan digulung ke depan. Nah kurang lebih seperti ini. Nah ini dia, ini jadinya 27 pieces. Aku udah bikin larutan untuk tepung pelapisnya, itu aku pakai 100 gram tepung terigu, ditambah sedikit garam sama 150 ml air. Nah risolnya yang udah jadi itu dimasukin ke bahan pencelup, kemudian dibalurkan ke tepung roti. Untuk hasil jadinya ini biasanya aku bikin itu paling sedikit dapatnya 24, paling banyak 27 pieces. Itu biasanya bergantung dari, kadang kan kita kalau misalnya nyendok adonannya itu apa penuh apa enggak gitu ya, jadi ngaruh dari situ juga. Untuk sendok sayurnya itu kurang lebih itu 45 sampai dengan 50 ml per satu sendok sayur gitu ya. Nah ini tinggal dibalur aja semua risolnya sampai selesai. Nah jadi nanti ini tuh aku jualnya tuh mentah kayak gini, nggak digoreng dulu, aku bukukan. Teman-teman bisa bukuin satu-satu gitu ya, jadi kayak pakai wadah, disusun dulu gitu satu-satu, dibukuin baru nanti dikemas. Atau kalau aku biasanya langsung dikemas pakai mika. Untuk mikanya ini aku pakai mika ukuran 3GX. Nah ini biasanya kalau untuk yang ukuran ini muat 5 risol ya. Kalau misalnya pakai mika yang 3A itu biasanya cukup sampai 6 risol. Cuma untuk panjangnya kalau lebarnya ya, kalau yang 3A itu dia lebih panjang sih, jadi nggak terlalu full gitu. Nah ini jadi 5 mika, yang isinya 5 aku bikin 3, yang isinya 6 ini aku bikin 2 gitu ya, jadi biar nggak ada lebihan. Selanjutnya ini tinggal di staples aja. Kalau misalnya teman-teman ada stiker, bisa dikasih stiker juga. Dan ini tinggal dibekuin aja, tapi biasanya aku suka buka PO dulu, jadi kalau udah jadi gini biasanya nanti suka langsung diambil sama yang beli gitu. Untuk harga jualnya aku jual biasanya yang isi 5 ini 13.000, kalau yang isi 6 itu biasanya aku jual 16.000. Nah ini dia risol mayonya udah jadi. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam videonya. Aku ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa juga untuk bantu like, share, dan subscribe channel Dapur Ega. Sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum.